Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil pengujian black box pada aplikasi belajar online Keep in School 4.0. Yang pertama, kita harus ketahui apa itu aplikasi Keep in School 4.0. Keep in School ialah sebuah aplikasi yang dibuat untuk siswa tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK, berisi pustaka pembelajaran lengkap dan sistem ujian yang ditujukan untuk sekolah-sekolah di Indonesia sebagai sarana belajar dan berlatih dalam satu paket. Dengan menggunakan aplikasi Keep in School 4.0, maka sekolah bisa mendapatkan materi pembelajaran lengkap sesuai dengan kurikulum pendidikan 2013 dan data terus diupdate setiap bulannya, di mana siswa dan guru akan mendapatkan data-data terbaru dengan cuma-cuma. Maka dapat kita simpulkan goal aplikasi yaitu menyediakan materi video pembelajaran, latihan soal, grup chat dengan sekolah terkait. Perlu kita ketahui juga apa itu pengujian black box. Black box testing dilakukan tanpa pengetahuan detail struktur internal dari sistem atau komponen yang dites. Berfokus pada kebutuhan-kebutuhan fungsional pada software berdasarkan pada spesifikasi kebutuhan dari software. Kemudian kategori error pada pengujian black box testing ini dapat meliputi yang pertama fungsi hilang atau tak benar, yang kedua error dari antarmuka, error dari struktur data atau akses eksternal database, error dari kinerja atau tingkah laku, error dari inisialisasi dan terminasi. Kemudian selanjutnya test case yang saya buat kali ini untuk menguji mengisi data diri dan edit akun, mendownload buku-buku materi, mendownload video pembelajaran, mengecek hasil unduhan, mendownload latihan soal, dan mengakses menu sekolahku. Berikut adalah tabel pengujian dari test case yang saya buat. Hal-hal yang akan saya lakukan untuk mengetes aplikasi ini diantaranya yaitu menekan menu akun, kemudian mengedit dengan cara menekan icon edit, menekan icon option, logout, mengunduh buku dari menu buku kurikulum PJJ SMA sederajat, mengunduh buku dari menu literasi, mengunduh buku dari menu prasekolah, mengunduh video dari menu video, mengunduh video dari menu prasekolah, menonton video, memeriksa unduhan pada menu library, memeriksa unduhan pada menu download, membuka buku, membuka video, mengunduh latihan soal, dan menekan menu sekolahku. Langsung saja kita melakukan pengujian pada aplikasi ini. Yang pertama, kita akan menguji pada menu akun. Kemudian mengisikan data diri dengan cara mengeditnya, menekan icon edit ini. Langsung saja kita edit atau kita isikan data diri. Langsung saja setelah selesai kita pencet simpan. Sukses update profil. Jadi ini tidak ada error dan tidak ada bug. Kemudian kita lanjut ke menekan icon option ini. Di sini terdapat informasi tentang aplikasi, kemudian ini tentang informasi aplikasinya, kemudian kebijakan privasi, kemudian syarat dan ketentuan. Di sini sudah sesuai. Selanjutnya kita akan mencoba untuk melogout akun. Langsung saja pencet tombol logout ini. Berhasil. Untuk test case yang kedua saja, mendownload buku-buku materi. Kita akan mencoba mengunduh buku dari menu buku kurikulum. Kita akan mencoba salah satunya saja karena sebenarnya ini itu sama, buku-bukunya itu sama, jadi kita akan mencoba salah satunya saja. Ini ada
tingkatan sekolahnya. Tapi untuk yang tingkat SMA sederajat ini kan ada SMK-nya, tapi setelah dipencet ternyata tidak ada buku SMK-nya, cuma ada SMA dan atau MA kelas 10 sampai kelas 12. Sudah, tidak apa-apa, kita lanjut saja untuk mengunduh bukunya. Langsung saja untuk mendownload salah satu dari buku ini. Saya akan mendownload. Sudah berhasil diunduh dan ini juga kita baca saja. Ini sudah terunduh. Lanjut, kita akan mengunduh buku dari menu literasi. Langsung saja. Di sini ada spesifikasi umur dan seri. Terbagi dari beberapa kategori umur. Kita cek saja. Ini sudah sesuai dengan kategori umur masing-masing. Kemudian yang seri juga sudah sesuai dengan serinya masing-masing. Kita akan coba mengunduh salah satu dari buku literasi ini. Ya, ini berhasil, kemudian bisa dibaca. Ini juga sudah berhasil diunduh. Lanjut ke task selanjutnya, mengunduh buku dari menu prasekolah. Langsung saja kita ke menu prasekolah. Di sini ada kategori buku dan video, yang dimana buku meliputi buku aktivitas, buku mewarnai, dan video meliputi video dongeng sebelum tidur dan cerita boneka. Kita akan mencoba mendownload bukunya terlebih dahulu. Yang mana saja kita unduh. Berhasil terunduh, kemudian langsung dibaca saja. Ini juga sudah berhasil. Task selanjutnya, mengunduh video dari menu prasekolah. Langsung saja klik menu prasekolah. Kemudian saya akan mencontohkan mendownload video dari menu dongeng sebelum tidur. Saya sudah mendownload salah satu dari video ini. Tetapi ketika saya mengecek video di library, terus kemudian ke prasekolah, kemudian saya mencari video, di sini tidak ada video apapun. Kemudian apabila saya mengecek di menu download, di sini tidak ada video juga. Jadi ini bisa dikatakan tidak sesuai. Begitu pula saat saya ingin mengunduh video yang satu ini atau video manapun yang ada untuk saat ini, video tidak dapat diunduh. Video dapat diunduh, tetapi setelah diunduh tidak tersimpan di menu library ataupun menu download. Setelah download selesai, file tidak tersimpan pada library sebagaimana mestinya. Seperti yang satu ini, proses download sudah mencapai 100%. Namun apabila kita menuju library, kemudian ke video, tidak ada video yang telah terdownload tadi. Di sini tertulis kelas 12 sejarah pengantar demokrasi terpimpin. Sedangkan di sini video tidak ada judul yang seperti itu. Lanjut ke task selanjutnya, yaitu kita akan mencoba membuka buku. Kita ke library, kemudian buku.
Di sini sudah ada buku yang terdownload. Langsung saja klik salah satunya. Ini sudah bisa dibaca. Kemudian di sini juga ada fitur edit, fitur pencarian, fitur penanda, juga ada fitur pengaturan. Untuk fitur editnya di sini berhasil. Kemudian kita dapat mengunduhnya juga. Tidak bisa kembali, bagaimana ini? HP saya mungkin ya, ayo. Lanjut ke test case selanjutnya, mendownload latihan soal. Pada menu latihan soal, kita dapat mendownload latihan soal. Bebas saja. Kita pilih salah satu soal. Kita pilih salah satu soal yang ada. Misalnya bahasa Indonesia. Langsung saja kita unduh. Di sini kita langsung dilingkan ke voucher yang akan dipilih. Jadi dalam menu latihan soal ini, aplikasi ini kita harus membeli voucher terlebih dahulu. Jika kita memencet pilih voucher, kita akan langsung dilingkan ke aplikasi Tokopedia. Dan kebetulan juga saya mempunyai aplikasi Tokopedia yang sudah terinstall di HP Android saya. Jadi ini langsung membuka aplikasi Tokopedia punya saya. Jadi ini adalah aplikasi berbayar untuk latihan soalnya. Apabila kita memilih tombol isi voucher, kita akan dilingkan ke akun untuk mengisi voucher. Lanjut ke task selanjutnya, yaitu mengakses menu sekolahku. Di sini ada menu sekolahku, langsung saja kita pencet. Di sini muncul notif yang berisikan fitur eksklusif ini hanya bisa diakses dengan melakukan pendaftaran secara kolektif melalui sekolah. Hasil dari test case. Test case mengisi data diri dan edit akun. Edit akun dapat dilakukan dan sesuai. Menekan icon option. Hal ini dapat dilakukan dan tidak ada error atau keanehan. Kemudian aktivitas logout. Logout berhasil dilakukan dan dapat juga dilakukan login kembali. Selanjutnya untuk test case yang kedua, yaitu mendownload buku materi. Mengunduh buku dari menu buku. Unduh dapat dilakukan namun tidak terdapat opsi tingkatan sekolah kejuruan. Selanjutnya mengunduh buku dari menu literasi. Dikategorikan ke dalam umur dan seri. Tombol option bekerja dengan semestinya. Serta tidak ada kendala dalam mengunduh buku dari menu literasi. Selanjutnya mengunduh buku dari menu prasekolah. Tombol option yang dikategorikan dapat berfungsi dengan baik dan dapat mengunduh buku dari menu ini dengan baik. Lanjut ke task selanjutnya, mendownload video pembelajaran.
Yang pertama, aktivitas mengunduh video dari menu video. Sama seperti aktivitas pengunduhan buku tadi, tidak terdapat opsi tingkatan sekolah kejuruan. Pada saat mengunduh video, saya melakukan 2 kali pengunduhan pada waktu yang berbeda. Namun pada waktu yang pertama dapat dilakukan pengunduhan dengan berhasil. Pada percobaan pengunduhan video yang kedua, sedikit mengalami gangguan karena hasil download tidak dapat masuk ke menu library yang seharusnya menjadi tempat materi yang berhasil terunduh. Begitu juga pengunduhan video dari menu prasekolah mengalami masalah yang sama. Untuk test case yang selanjutnya, mengecek hasil unduhan. Memeriksa unduhan pada menu library. Materi yang terunduh berada di masing-masing kategori dan tidak ada error. Namun karena pengunduhan tidak dapat dilakukan, maka materi tidak tersimpan di menu library ini. Aktivitas selanjutnya memeriksa unduhan pada menu download. Tidak terdapat unduhan apapun apabila tidak ada unduhan terjeda atau gagal. Pada saat percobaan pengunduhan video yang kedua, hasil unduhan masih tersangkut pada menu download sehingga tidak dapat tersimpan pada menu library. Ini menunjukkan bahwa menu download bekerja sesuai dengan semestinya. Aktivitas selanjutnya yaitu membuka buku. Terdapat fitur pen untuk memberikan catatan dan bekerja dengan baik. Namun, saat ingin keluar dari menu edit tidak dapat dilakukan atau mengalami error. Aktivitas selanjutnya yaitu membuka video. Video dapat dibuka tanpa ada error. Lanjut ke tes case selanjutnya, mendownload latihan soal. Pengunduhan latihan soal berbayar sehingga tidak dapat dilakukan eksekusi selanjutnya. Namun pada saat mengelingkan voucher tidak terjadi masalah ataupun error. Lanjut ke tes case yang terakhir, mengakses menu sekolahku. Aktivitas yang dilakukan, menekan menu sekolahku. Muncul notif yang menyatakan bahwa fitur ini hanya dapat diakses dengan melakukan pendaftaran secara kolektif melalui sekolah. Jadi ini tidak ada masalah. Jadi seperti itulah pengujian black box pada aplikasi belajar online Kipin School 4.0 yang saya lakukan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.